masalah sikatan itu pada dasarnya, pada prinsipnya punya tujuan yang sama dengan siwakan. Jadi siwakan yang menggunakan kayu arok kalau bahasa kitabnya itu dihukumi sunnah atau mustahab, baik seseorang dalam kondisi berpuasa ataupun orang yang kondisinya nggak puasa, baik puasanya itu puasa fardu ataupun itu puasanya puasa sunnah. Di dalam kitab dijelaskan yang namanya bersiwak itu hukumnya sunnah. Nah terus kemudian ada keterangan penjelasan tambahan. Kesunahan tersebut itu terdapat ketika sebelum lengsernya matahari. Jadi kalau lewat matahari lengser, kesunahan tersebut terbalik menjadi hukum makruh. Ini siwak. Lah walaupun punya tujuan yang sama antara bersiwak dan sikatan, ternyata beberapa ulama ada yang meneliti tentang sikatan ini. Karena kenapa? Caranya, alatnya yang digunakan berbeda. Kalau sikatan pakai alat yang namanya sikat, kemudian odol dan juga dicampur dengan air. Maka beberapa ulama yang sangat berhati-hati dalam menjaga sah atau tidak sahnya puasa, beliau mengatakan sikatan itu dapat membatalkan puasa atau berpotensi membatalkan puasa. Berpotensinya itu bagaimana? Berpotensinya jika ada sesuatu yang tertelan, baik itu air ataupun apa namanya itu odol, itu maka dapat membatalkan puasa. Kemudian gimana kalau sikatan tapi nggak usah pakai odol? Itu gitu. Lah penelitian lanjutan ternyata, nah ini ahli ini ya harus tanya sama ahli-ahli bidang kesehatannya. Nah ternyata ada salah satu penelitian yang mengatakan sikatan senajan ora nganggo odol itu dapat menyebabkan darah putih yang ada di gusi itu keluar. Jika tertelan juga bisa membatalkan puasa. Itu ternyata penelitian dari apa namanya beberapa orang alim dan juga ahli-ahli kesehatan itu efeknya seperti itu. Tapi tidak perlu heran kalau ada orang yang mengatakan bahwa sikatan tidak membatalkan puasa. Yang namanya fikih itu ya begitu, ada perbedaan. Kalau cuma masalah hanya sikatan dapat membatalkan puasa atau tidak, itu pasti jawabannya ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Nah, sebagai langkah alternatif supaya kita aman dari melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, maka fikih pun menjawab. Jawabannya adalah ihtiyat. Ihtiyat itu berhati-hati. Berhati-hati itu kalau perbuatan tersebut dapat berisiko membatalkan puasa, ya sebaiknya dihindari. Contoh misalkan hal yang dapat membahayakan kita naik motor, ngebut dengan naik motor pelan, maka lebih berisiko naik motor ngebut. Lah fikih menjawab karena motor ngebut itu bisa menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, maka jauh lebih baik hati-hati. Tapi ngebut boleh enggak? Ya boleh. Cuman hati-hati. Langkah fikih adalah langkah kehati-hatian. Hati-hatinya yo cara wong Jawa alon-alon asal lakon. Ya. Maka oleh karena itu jawaban paling aman adalah siwak dapat membatalkan puasa. Sikatan dapat membatalkan puasa atau sikatan berpotensi membatalkan puasa. Maka jauh lebih baik adalah dihindari sejauh-jauhnya. Lain siwak tadi sudah dibahas, siwak di kitab juga udah ada. Sing jadi masalah sikatan memang orang-orang nenggone kitab, orang-orang. Nah nek siwak kan ada, nek siwak memang nggak perlu apa-apa.
Jadi siwak itu kayak gini ya, pakai apa namanya, kayu. Nah, siwakan itu nggak perlu air, gitu. Cuman gigi kita digosok-gosok aja, sudah selesai. Dan kita juga tidak perlu jijik terhadap siwak, walaupun kita tidak pernah siwakan. Karena kenapa? Siwakan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan Kanjeng Nabi. Kalau kita jijik terhadap apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, maka kalau kata bayang yang jatuh hukumnya menjadi wajib kita harus bersiwak. Paham ya? Kayak misalkan cewek, kita dulu pernah belajar ya bahwa cewek itu selain bisa pakai air juga bisa pakai batu. Nah tapi kalau seseorang itu kok jijik cewek nganggo batu, sementara Kanjeng Nabi pernah melakukan cewek nganggo batu, nek merasa jijik terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, maka corok Buya Yahya itu menjadi hukum wajib. Kita orang itu jijik terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.